Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bang Haji Andra. Pagi tadi saya barusan sampai kembali dari iktikaf di Islamic Center Lampung. Jadi kita ada 9 orang iktikaf di Islamic Center Lampung. Alhamdulillah, saya merasa gembira perkembangan Islamic Center yang hari ini ada kegiatan sholat berjemaah 5 waktu dan ada kegiatan belajar sesama jemaah, belajar membaca beberapa surat pendek, 10 surat pendek, lalu saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, dan saling berkenalan satu sama lain antara generasi muda dan saya sendiri yang termasuk paling tua di rombongan itu. Saya bertemu dengan teman adik saya, Badarson, temannya Pak Geri, lalu juga ketemu beberapa ustadz alumni Magelang, itu pondok pesantren yang menjadi napak tilas dari Pangeran Diponegoro sebelum dia memutuskan perang melawan kolonialis Belanda. Jadi memang kondisi umat Islam hari ini masih memprihatinkan di awal tahun baru ini, karena cenderung jemaah sholat itu tidak saling kenal dengan baik gitu loh. Jadi ada beberapa cerita para sahabat yang berlomba-lomba untuk menyampaikan, mengajak orang untuk mentaati Allah sebagai pencipta manusia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan min alaq. Jadi kita saling mengajak untuk mentaati pencipta kita, karena pencipta kita itu telah meninggalkan kitab petunjuk untuk belajar bagi manusia, agar manusia itu berada di derajat mulia. Cuman ternyata kitab itu banyak sekali tidak dimengerti oleh manusia yang beriman kepadanya. Kenapa? Karena mereka tidak membaca dengan artinya, sehingga mereka tidak tahu seperti apa sebenarnya pencipta dirinya itu menugaskannya untuk memelihara alam semesta. Jadi kita ini kadang hari ini banyak merusak alam semesta gitu. Nah, di situ kita belajar napak tilas Nabi penutup Muhammad SAW yang risau dengan masyarakatnya yang merusak alam dengan menuruti hawa nafsunya, tidak menghargai manusia-manusia yang lemah dan manusia-manusia yang kuat, menserakahi dunia gitu loh.
padahal mereka juga akan mati. Semua yang dia kumpulkan, dia banggakan seumur hidup itu akhirnya ditinggalkan juga, kembali kepada penciptanya. Jadi alhamdulillah saya banyak berterima kasih kepada adik-adik saya, bahkan mungkin anak saya itu yang mengajak saya untuk mendekatkan diri kepada masjid, ya, masjid tempat kita sujud, untuk belajar kepada petunjuk yang diturunkan oleh pencipta berupa kitab Quran terjemahan. Ya alhamdulillah semalam saya dapat petunjuk tentang bagaimana kita menghadapi berbagai masalah dalam pergumulan, ya. Jadi manusia ini bergumul, ada yang merusak alam, ada yang memperbaiki alam. Jadi kita diminta di ayat-ayat itu untuk merasa kuat. Jadi walaupun kita sedikit, misalnya berjumlah 20 orang dan kita menghadapi manusia-manusia yang merusak alam ini sebanyak 200 orang, kita tidak boleh merasa gentar menghadapi manusia-manusia yang merusak alam semesta ini walaupun jumlahnya banyak. Kenapa? Karena pencipta akan memenangkan orang-orang yang berada di dalam tugasnya untuk memelihara alam semesta. Sementara manusia-manusia yang merusak alam semesta itu akan dikalahkan. Dan itu pencipta sudah melakukan pemusnahan umat manusia yang melakukan perusakan di alam semesta. Ini udah dari masa ke masa, memang mereka akan muncul kembali. Tapi itu adalah peluang kita untuk berjuang untuk dengan segala yang kita punya, dengan harta, ilmu, dan semua daya upaya kita agar kita memiliki kehidupan yang baik setelah dari alam dunia ini. Karena nanti setelah dari alam dunia ini kita terjadi pemisahan dari orang-orang yang berbeda gitu. Ada yang golongannya rendah, yang dibilang di neraka, ada yang golongannya tinggi, berada di gelombang tinggi. Kalau di silat itu ada yang di dewa bahasanya, ada yang di neraka, di setan. Jadi memang kita diberi kebebasan untuk memilih ingin berada di pemelihara alam semesta atau di perusak alam semesta. Nah, untuk yang mereka berada di pemelihara alam semesta diberikan kitab petunjuk yang diterima oleh Adam alaihissalam, lalu ditulis dalam bahasa Arab oleh 4 khalifah, Abu Bakar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya mudah-mudahan kitab Quran terjemahan yang sekarang ini banyak dibawa oleh jemaah haji pulang ke tanah air ini bisa dibaca, sehingga kita bisa memahami tugas kita sebagai makhluk pemelihara alam semesta. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillahirabbil alamin.
Salamun kolami Robi Rohim Robi adirni murhola siriki wa aridni muraja siriki wa jalim ladun kasultana nasiro Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rasadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai jumpa lagi.